Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Ketika dalam masa kejayaan Kesultanan Ottoman yang dibanggakan, apalagi ketika Ottoman berhasil merebut Konstantinopel yang merupakan benteng terkuat di masa itu yang sudah bertahan selama ratusan tahun. Dalam film Fatih 1453 yang disutradarai oleh Faruk Aksoy yang dirilis pada tahun 2012 menggambarkan betapa kuatnya pemimpin Islam kala itu di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II. Dia berhasil menyatukan kekuatan Ottoman dan menembus tembok kokoh Konstantinopel. Dalam film tersebut ditampilkan sebuah hadis yang berbunyi, "Kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara." Hadis riwayat Al-Hakim, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Tobroni, Ibnu Asakir. Hadis yang dipercayai sebagai nubuat Nabi tentang seorang pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel. Walaupun hadis ini sangat populer, tapi ada ulama yang berpendapat bahwa status hadis ini lemah seperti pendapat Syekh Albani yang dikutip dari jawaban Ustadz Fadli Gugul SAG di situs bimbinganislam.com, Ustadz Abu Yusuf Ahmad Sabik di situs muslim.or.id. Walaupun ada ulama yang mengatakan lemah, tapi ini adalah hadis, bukan termasuk hadis palsu. Jadi masih ada alasan bagi sebagian umat Islam untuk meyakininya bahwa ini benar-benar nubuat Nabi dan memang pada akhirnya terbukti di kemudian hari. Sejarah penaklukan ini telah menjadi kebanggaan umat Islam yang dielu-elukan sampai saat ini. Bahkan era kejayaan itu menjadi kisah-kisah yang membuat bangga sebagian umat Islam. Dalam pembahasan kali ini kita tidak akan membahas tentang kejayaan itu, tetapi kita akan bercerita tentang sisi lain, yaitu sisi kelam. Sebuah fakta sejarah yang mungkin tidak pernah diceritakan di kalangan kita yang kebetulan muslim. Tapi sebagai pencinta literasi, kita tentunya akan terkejut jika membaca fakta-fakta kelam tersebut. Ingat, saat kita berbicara masalah kekuasaan apapun sistem pemerintahannya, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya intrik politik yang mengerikan. Politik dimanapun seringkali dijalankan dengan cara apapun untuk mengamankan kekuasaan. Untuk disclaimer, materi video ini diambil dari berbagai sumber yang bisa ditelusuri dan dibaca oleh sahabat semua. Semua sumber baik yang pro dan kontra agar menjadi pembanding dalam pembahasan sejarah ini. Ingat, kita membahas fakta sejarah, bukan kisah khayalan yang dibuat-buat, sehingga sumber bacaannya harus seimbang dan menempatkan manusia sebagai kajian sejarah sebagai manusia, bukan sebagai malaikat atau Tuhan dalam tanda kutip. Sehingga sisi manusia pasti melekat dalam dirinya yang bisa bertindak benar ataupun bertindak salah. Sejarah kelam yang akan kita bahas adalah tentang fratricida yang pernah terjadi dalam pemerintahan Ottoman. Fratricida atau dalam bahasa Inggris fratricide yang berasal dari bahasa Latin fratricidium, dari penggalan kata frater yang berarti saudara dan cidium yang memiliki arti membunuh. Sehingga fratricida dapat diartikan sebagai tindakan membunuh saudara sendiri. Ottoman memiliki tradisi yang berbeda dengan Eropa pada masa itu dalam pewarisan tahta kekuasaan dalam sistem pemerintahannya. Dalam suksesi tahta di Eropa, mereka mengutamakan anak lelaki sulung yang menjadi pewaris tahta berikutnya. Sedangkan tradisi Ottoman yang berasal dari suku-suku Turki di Asia Tengah maupun Timur Tengah itu tidak punya mekanisme seperti itu. Tiap anak lelaki harus membuktikan bahwa dirinya adalah pewaris tahta yang mumpuni, sering dengan berperang melawan pesaingnya di keluarga, yaitu saudara-saudara lelakinya sendiri. Perang saudara Ottoman yang disebut sebagai Ottoman Interregnum yang terjadi pada tahun 1402 sampai dengan 1413 adalah masa di mana anak-anak almarhum Sultan Bayezid I saling berperang untuk berebut kekuasaan. Di antara saudara laki-laki Mehmed I atau Mehmed Çelebi yang tertua, yaitu Ertugrul, meninggal pada tahun 1400, sedangkan penerus berikutnya, yaitu Mustafa, menjadi tawanan Timur Leng. Terlepas dari saudara kandungnya yang masih di bawah umur, kondisi ini menyisakan 4 pangeran, yaitu Mehmed I, Sulaiman, Isa, dan Musa.
Mereka berebut kendali atas wilayah Ottoman yang tersisa dalam perang saudara, dan pada akhirnya Mehmed I yang menjadi pemenangnya. Dengan presiden ini, praktek fratricida yang tadinya adalah praktek tradisional atau tidak resmi, diresmikan oleh keturunannya yaitu Mehmed II. Donald M. Nicholl dalam The Last Countries of Byzantium, cetakan tahun 1972, halaman 327 menuliskan, serangan kedua Mehmed tidak lagi berhasil, tapi pada yang ketiga upaya dia dan sekutunya mengusir Musa dan anak buahnya kembali ke Adrianopel dan lalu mengejar mereka jauh hingga ke Balkan. Pertempuran terakhir yang menentukan adalah pertempuran di Kamurlu di Serbia pada tanggal 5 Juli tahun 1413. Musa ditangkap dan dicekik. Mehmed I menjadi Sultan Rumelia dan Rom. Perang ini adalah perang saudara antara Mehmed I dengan saudaranya Musa. Untuk menentukan siapa yang paling kuat, maka salah satunya akan berakhir dengan kematian. Setelah peristiwa ini, suksesi pembunuhan terhadap saudara yang dianggap saingan dalam mengklaim tahta kesultanan akhirnya diresmikan dan terus dilakukan turun-temurun. Mehmed II yang kondang karena berhasil merebut Konstantinopel pada tahun 1453 melegalkan praktek fratricida ini. Anak Mehmed yaitu Bayezid II memerangi saudaranya yaitu James Sultan. Bayezid yang nantinya menjadi Bayezid II ini lahir pada tahun 1447 dan merupakan putra tertua ayahnya, Sultan Mehmed II. Pada saat Mehmed mangkat pada tanggal 3 Mei tahun 1481, Pangeran Bayezid memerintah daerah Sivas, Tokat, dan Amasya. Sedangkan Pangeran Jem yang merupakan adik tiri Bayezid memerintah Karaman dan Konya. Mehmed tidak menunjuk salah seorang dari kedua putranya ini sebagai putra mahkota, sehingga perang perebutan tahta segera meletus sepeninggal Mehmed II. Wazir Agung atau Perdana Menteri saat itu, yaitu Karamanli Mehmed Pasha, berusaha membuat agar Jem dapat tiba lebih dulu di ibu kota dan dinobatkan sebagai sultan yang baru. Namun Bayezid sudah memantapkan jaringan politik dengan para pejabat tinggi dan pasukan Yanisari saat itu. Mengetahui rencana Mehmed Pasha, pasukan Yanisari yang lebih mendukung Bayezid atas Jem melakukan pemberontakan dan membunuh Mehmed Pasha. Kerusuhan pun meluas di Konstantinopel, sedangkan posisi sultan dan wazir agung kosong. Keadaan yang mengkhawatirkan ini mendorong mantan wazir agung, yaitu Ishak Pasha, untuk turun tangan, memohon agar Bayezid dapat segera tiba di ibu kota. Bayezid pun tiba di Konstantinopel pada tanggal 21 Mei tahun 1481 dan dinobatkan sebagai Sultan Bayezid kedua. 6 hari kemudian, Jem menduduki kota Inegol dengan kekuatan 4.000 pasukan. Bayezid mengutus salah satu wazir yaitu Ayas Pasha untuk memimpin pasukan dan menghukum mati Jem. Akan tetapi peperangan itu malah dimenangkan oleh Jem. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Bayezid pada tanggal 28 Mei, Jem menyatakan dirinya sebagai Sultan Anatolia. Jem mengajukan perundingan dengan Bayezid agar membagi kekaisaran menjadi dua, dengan Bayezid menguasai bagian Eropa. Usulan tersebut ditolak Bayezid dengan pernyataan, antara penguasa tidak ada hubungan keluarga, yang kemudian menggalang kekuatan menuju Bursa, pusat pemerintahan Jem. Pertempuran pun terjadi di Yenisehir pada tanggal 19 Juni tahun 1481 dan pihak Bayezid memenangkan pertempuran, menjadikan Jem dan keluarganya mengungsi ke Mamluk Mesir. Saat Jem berusaha meminta bantuan Ordu Kesatria Santo Yohanes untuk menggulingkan Bayezid, pemimpin mereka justru melakukan perjanjian damai dengan Bayezid dan Jem malah menjadi tahanan mereka. Pada akhirnya, Jem menjadi tahanan Paus Innocentius ke-8. Demi menjaga agar Jem tetap berada dalam tahanan, Bayezid memberikan biaya jaminan pada Paus sebesar 45.000 dukat per tahun. Sebagian besar biaya terkait Kapel Sistina dibayar dengan dana dari Ottoman. Saat akhirnya Jem meninggal di Italia pada tahun 1495, Bayezid menyatakan masa berkabung selama 3 hari. Tetapi jasadnya baru dikirim ke tanah Ottoman 4 tahun kemudian demi mendapat uang tebusan besar dari Bayezid. Jenazahnya kemudian dikebumikan di Bursa.
Ketika Sultan Bayezid II meninggal, anaknya yaitu Selim I membunuh saudara-saudaranya sendiri yaitu Ahmed dan Korkut. Terjadi konflik antara Selim dan Ahmed serta Korkut. Pihak Ahmed mengalami kekalahan saat bertempur melawan Selim. Ahmed sendiri ditahan dan kemudian dihukum mati setelahnya. Pangeran Korkut sendiri juga dihukum mati pada tahun 1513 karena diduga telah menyiapkan pemberontakan melawan Selim I. Tindakan yang lebih gila lagi dilakukan oleh Sulaiman the Magnificent atau Sultan Sulaiman I. Dia malah membunuh anak-anak dan cucu-cucunya sendiri, yaitu Mustafa dan Bayezid, juga anak-anak Bayezid, dan mengunggulkan Selim II untuk jadi penerus. Sulaiman memiliki 8 anak dari 2 istri, 4 diantaranya hidup hingga lebih dari tahun 1550-an. Mereka adalah Mustafa, Selim, Bayezid, dan Jihangir. Dari keempatnya, hanya Mustafa yang bukan anak dari harem sultan, melainkan anak dari Mahidevran Gulbahar Sultan, dan karenanya ia berada di urutan pertama dari 4 anak yang akan menggantikan sultan. Harem khawatir bila Mustafa yang menjadi sultan, anak-anaknya akan terkucil. Mustafa diakui memiliki talenta lebih besar dibanding anak sultan lainnya. Dalam pergantian kekuasaannya, timbul intrik-intrik yang memungkinkan didalangi oleh harem. Meskipun ia adalah seorang istri sultan, harem tidak memiliki peran resmi apapun dalam pemerintahan. Tetapi demikian, ia tetap memiliki pengaruh politik. Karena kesultanan tidak memiliki aturan formal, pergantian kekuasaan biasanya diwarnai oleh pembunuhan di antara pangeran-pangeran yang bersaing memperebutkan tahta untuk menghindari terjadinya perang saudara atau pemberontakan. Agar anak-anaknya terhindar dari hukuman mati atau pembunuhan, harem menggunakan pengaruhnya untuk menyingkirkan mereka yang mendukung Mustafa. Harem diduga mendalangi dan mendorong Sulaiman untuk membunuh Ibrahim dan menggantinya dengan menantu harem, yaitu Rustem Pasha. Pada tahun 1552, ketika kampanye melawan Persia dimulai dan Rustem ditunjuk sebagai komandan ekspedisi, intrik melawan Mustafa pun dimulai. Rustem mengirimkan salah satu orang kepercayaan Sulaiman untuk melaporkan bahwa karena Sulaiman tidak lagi memimpin, pasukan pun berpikir bahwa inilah saatnya seorang pangeran yang lebih muda untuk menggantikannya. Pada saat yang sama, Rustem menyebar isu bahwa Mustafa mendukung ide itu. Sulaiman pun marah dan menuduh Mustafa hendak merebut kekuasaan. Ketika Mustafa kembali dari kampanye di Persia, Sulaiman memanggil Mustafa untuk datang ke tendanya di lembah Erigli. André Claude dalam Sulaiman the Magnificent, The Man, His Life, His Epos, tahun 1992, halaman 157, menukil isi surat Sulaiman kepada Mustafa. Mustafa dapat datang dan menjelaskan semua permasalahan yang dituduhkan kepadanya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Mustafa hanya memiliki 2 pilihan. Ia datang kepada ayahnya dengan risiko dibunuh, atau bila ia menolak datang, ia akan dituduh berkhianat. Mustafa pun akhirnya memilih untuk menghadap ayahnya dengan keyakinan bahwa pasukannya akan melindungi dia. Basbek, yang mengklaim mendapatkan keterangan dari beberapa saksi, menggambarkan momen terakhir Mustafa. Ketika Mustafa memasuki tenda ayahnya, salah seorang Qasim Sulaiman menyerangnya. Mustafa mencoba bertahan namun kewalahan dengan banyaknya penyerang dan akhirnya tewas dicekik menggunakan tali. Patrick Kinross dalam The Ottoman Centuries, The Rise and Fall of the Turkish Empire, cetakan tahun 1979, halaman 239. Jihangir meninggal beberapa bulan kemudian, konon disebabkan karena kesedihan yang mendalam akibat kakak tirinya Mustafa tewas. 2 saudara yang tersisa, Bayezid dan Selim, diberikan wilayah kekuasaan masing-masing. Namun dalam beberapa tahun, perang saudara pun pecah. Keduanya didukung oleh pasukan-pasukannya masing-masing. Dengan bantuan dari pasukan ayahnya, Selim mengalahkan Bayezid di Konya pada tahun 1559, menyebabkan Bayezid lari ke Persia bersama 4 anaknya. Dalam sebuah perjanjian, Sulaiman meminta kepada Shah Persia untuk mengekstradisi atau mengeksekusi Bayezid dengan imbalan sejumlah besar emas. Shah akhirnya mengizinkan Algojo dari Turki untuk mengeksekusi Bayezid dan keempat anaknya pada tahun 1561. Kondisi ini tentunya memuluskan jalan Selim ke tampuk kekuasaan dan akhirnya menjadi Sultan Ottoman dengan gelar Selim kedua.
Pembantaian terbesar dilakukan oleh Mehmed III yang membunuh 19 saudaranya dengan cara dicekik oleh Algojo Mehmed III. Setelah naik tahta menjadi Sultan Ottoman yang ke-13 pada tahun 1595, Mehmed III memerintahkan agar semua saudaranya yang berjumlah 19 orang itu dieksekusi. Setelah naik tahta menjadi Sultan Ottoman yang ke-13 pada tahun 1595, Mehmed III memerintahkan agar semua saudaranya yang berjumlah 19 orang untuk dieksekusi. Mereka dicekik oleh algojo kerajaan. Banyak dari mereka tuli, bisu, atau setengah sadar untuk memastikan kesetiaan absolut. Mehmed III tetap terkenal bahkan dalam sejarah Ottoman karena kekejamannya. Praktek fratricida akhirnya diharamkan oleh Ahmed I, yaitu Sultan yang mendirikan Masjid Sultan Ahmed atau Masjid Biru. Ahmed I menggantikan ayahnya Mehmed III pada tahun 1603, menjadi Sultan Ottoman yang ke-14 dan merupakan Sultan pertama Ottoman yang naik tahta sebelum beranjak dewasa pada usia 13 tahun, ketika neneknya yang bernama Safiye Sultan masih hidup. Dia dikenal penyayang dan ramah, yang ditunjukkannya dengan menolak menghukum mati saudaranya Mustafa, yang kemudian menjadi Mustafa I, yang akhirnya menggantikannya pada tahun 1617. Ahmed I memutus tradisi pembunuhan saudara laki-laki di Kekaisaran Ottoman setelah penobatan dan ia tidak memerintahkan eksekusi terhadap saudaranya, yaitu Pangeran Mustafa. Sebaliknya Pangeran Mustafa dikirim untuk tinggal di Istana Lama Bayezid bersama dengan nenek mereka yaitu Safiye Sultan. Para sejarawan menduga ini kemungkinan besar disebabkan karena usia Ahmed yang masih muda, juga karena ia belum memiliki anak yang dapat menggantikannya. Dan Pangeran Mustafa kemudian menjadi satu-satunya kandidat lain untuk tahta Ottoman. Mengeksekusi saudaranya akan membahayakan dinasti, dan dengan demikian Pangeran Mustafa terhindar dari pembunuhan. Akhirnya kebiasaan membunuh sesama saudara pangeran-pangeran dari Kesultanan Ottoman untuk menjadi Sultan Ottoman yang layak dan terkuat dari yang lainnya dihentikan menjadi hanya tahanan saja. Tentunya kita akan mengutip sumber yang berlawanan yang menjelaskan mengapa fratricida tersebut dilakukan pada masa pemerintahan Ottoman. Sumber ini mengakui sejarah tersebut. Jika kita telusuri sumber tulisannya, ada beberapa alasan positif yang harus kita ketahui mengapa beberapa sultan Ottoman melakukannya. Sumber artikel ini ditulis oleh Profesor Dr. Ekrem Bugra Ekinci dengan judul The History of Fratricide in the Ottoman Empire. Menuliskan ada 3 alasan berbeda yang mendasari eksekusi Shahzid atau sebutan untuk pangeran di dinasti Ottoman. Pertama, para pangeran dieksekusi jika mereka memberontak untuk merebut tahta. Upaya kudeta dipandang sebagai kejahatan di seluruh dunia. Setelah kematian Sultan Ottoman Mehmed Sang Penakluk atau Mehmed II pada tahun 1481, putra bungsunya yaitu Cem Sultan mengirim kakak laki-lakinya Bayezid, Sultan Ottoman berikutnya, sebagai pesan yang menyarankan agar mereka berbagi negara di antara mereka. Sultan Bayezid II menolak tawaran tersebut. Dia mengalahkan saudaranya dan Cem Sultan melarikan diri ke Eropa dan tinggal di sana selama sisa hidupnya, di bawah penawanan yang menyedihkan. Beberapa ahli hukum mengatakan eksekusi dapat diperintahkan untuk menghukum seorang pangeran jika dia menyelesaikan persiapan pemberontakan melawan sultan. Kedua, mungkin tidak ada upaya pemberontakan yang jelas, namun ada tanda-tanda pemberontakan yang pasti. Ketidaktaatan kepada sultan melalui kata-kata atau tindakan atau mendorong masyarakat untuk memberontak adalah kejahatan. Ketika Sultan Ottoman ke-8 yaitu Bayezid II, Selim I naik tahta. Dia tidak membunuh saudaranya Pangeran Korkut, namun menawarinya posisi gubernur. Beberapa wazir dan tentara dari pemerintahan mantan sultan sebelumnya mengirimnya surat yang menyatakan bahwa mereka ingin melihatnya sebagai sultan dan semua kondisi mendukung suksesinya. Pangeran Korkut sayangnya memberikan respon positif. Sultan melihat surat itu dan mengakhiri hidup saudaranya pada tahun 1513. Pangeran Mustafa, putra Sultan Sulaiman I atau Sulaiman the Magnificent, dieksekusi karena alasan yang sama. Hukum modern tidak menentukan hukuman bagi rencana kriminal selama tidak dilakukan persiapan. Namun tergantung pada penafsiran para ahli teori dan praktisi untuk memutuskan apakah suatu plot dapat dianggap sebagai persiapan atau tindakan. Sebagai gambaran, jika 3 orang berkumpul untuk membunuh seseorang, hal tersebut tidak dianggap sebagai upaya kriminal. Namun, pertemuan untuk melakukan kudeta adalah upaya kriminal. Pangeran Mustafa dan Pangeran Mahmud, putra Sultan Ottoman Mehmed III,
tidak terlibat secara pribadi dalam pemberontakan apapun, namun mereka tidak waspada. Perilaku sembrono tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap monarki pada saat itu dan menyebabkan eksekusi terhadap mereka untuk menghindari kemungkinan kekacauan di masa depan. Pangeran Selim, putra Sultan Sulaiman I lainnya, dan Pangeran Ibrahim, putra Sultan Ahmed I, naik tahta dengan kesabaran dan sikap hati-hati. Bahkan suksesi mereka tidak dianggap karena keberadaan kakak laki-laki mereka. Ketiga, dalam contoh ini tidak ada pemberontakan maupun persiapan. Di sini ada masalah legitimasi. Bagi banyak ahli hukum di Kesultanan Ottoman, eksekusi para pangeran dianggap sah karena mereka mungkin akan muncul di masa depan. Masyarakat selalu memandang dinasti Ottoman sebagai pemegang tahta yang berhak. Suksesi orang atau keluarga lain di luar dinasti tidak pernah direncanakan. Dalam pemberontakan militer, kaisar atau sultan diancam dengan menobatkan seorang pangeran ke tahta. Pangeran yang malang menjadi potensi bahaya yang mengancam keselamatan negara dan bangsa. Sultan Ottoman Murad IV mengorbankan saudaranya yang tidak bersalah untuk meredam kerusuhan saat tentara ingin menobatkan saudaranya. Duta besar Austria, yaitu Ogier Giselin de Basbeck, yang tinggal di Kesultanan Ottoman pada masa pemerintahan Sulaiman I mengatakan, sungguh disayangkan menjadi putra kaisar. Itu karena ketika salah satu dari mereka naik tahta, yang lain kemudian menunggu kematian mereka. Jika saudara laki-laki kaisar masih hidup, permintaan tentara tidak pernah berakhir. Ketika kaisar tidak menerima permintaan mereka, maka mereka berseru, Tuhan selamatkan saudaramu, yang menunjukkan keinginan mereka untuk menobatkannya. Ekrem Bugra Ekinci dalam Daily Sabah tahun 2015. Beberapa ulama modern menganggap bahwa eksekusi para syahid yang tidak berusaha menghasut kerusuhan adalah pelanggaran hukum dan bertentangan dengan sistem hukum syariah. Pengukuhan terhadap orang yang tidak bersalah karena khawatir akan terjadinya tindak pidana di kemudian hari adalah melawan hukum sesuai dengan asas seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum. Mereka yang memandang eksekusi para pangeran dapat dibenarkan berdasarkan pendekatan mereka pada prinsip maslahah atau kepentingan umum dalam hukum Islam. Yang dimaksud dengan maslahah adalah mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dalam memutuskan suatu permasalahan. Al-Quran menetapkan bahwa fitnah, dalam hal ini pemberontakan dan kerusuhan sosial, lebih buruk daripada membunuh seseorang. Misalnya Sultan Ottoman Osman II ingin mengeksekusi saudaranya ketika dia pergi ke pertempuran Khotin untuk menghindari kemungkinan pembangkangan. Namun Syekh Al-Islam, Mufti Agung Ottoman, yaitu Esat Effendi, tidak mengeluarkan fatwa. Akan tetapi Sultan malah mengambil dari yang lainnya. Itulah sejarah kelam yang pernah terjadi di dalam pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman. Tentunya setiap peristiwa atau tindakan apapun itu yang dilakukan oleh manusia akan ada yang menyalahkan ataupun membenarkan tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Tentunya sejarah ini cukup kontroversial di antara masyarakat kita yang sering a priori dalam menggali informasi sejarah, sering tidak bisa membedakan antara pembahasan teologi agama dengan pembahasan politik. Silahkan diskusikan dalam kolom komentar apapun pandangan dan pendapat sahabat semuanya. Kami sediakan sumber-sumbernya di dalam deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.